Shalom Bapak Ibu, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Agus Saputra dalam acara Renungan Kamis Tengah Minggu. Senang sekali Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun 2021 bulan Desember ini. Tentunya kita masih dalam tema tentang Natal karena 2 hari lagi kita akan memperingati hari Natal. Gereja-gereja sudah mulai memperingati hari Natal jauh sebelum tanggal ini, di tanggal-tanggal muda dan lain sebagainya. Dan gereja GPPK Subang pun tanggal 19 yang lalu sudah merayakan perayaan Natal dengan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ikut dalam ibadah onsite maupun online pada waktu perayaan Natal tanggal 19. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021, masih dalam tema-tema tentang Natal. Dan saat ini saya ingin menyampaikan firman dalam satu tema, yaitu pengorbanan untuk Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa dulu memohon pimpinan Tuhan supaya program ini yang walaupun cuma sebentar, singkat, sederhana, tapi tetap menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengar firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan, tetapi mari kita terlebih dahulu datang dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu dalam waktu yang sangat singkat dan sederhana ini. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam acara ini, supaya walaupun acara ini sebentar dan sederhana, tapi tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi semua yang malam hari ini ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan terlebih dahulu satu ayat firman kepada Bapak Ibu Saudara yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18. Berbunyi sebagai berikut, perikopnya perikopnya berbunyi penyingkiran ke Mesir, mulai ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama satu kidung pujian Natal ini. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kidung pujian Natal yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, boleh membawa kita kepada suasana Natal yang lebih kental, sehingga oleh pujian tadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat pembacaan tadi yang saya ambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, dikisahkan Bapak Ibu Saudara bahwa setelah orang-orang Majus datang memberikan persembahan kepada Yesus, kemudian orang-orang Majus itu pulang ke negerinya dengan jalan yang lain, sehingga Herodes merasa marah oleh karena mereka seolah-olah ditipu oleh orang-orang Majus, sehingga oleh karena kemarahannya Herodes mempunyai rencana untuk membunuh bayi-bayi yang dilahirkan pada waktu itu yang 2 tahun ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah pengorbanan Natal. Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya memaknai Natal ini, ya, mempersiapkan Natal ini. Kemarin-kemarin dalam 1 bulan ini saya juga sudah menyampaikan tema-tema tentang Natal, bagaimana kita mempersiapkan Natal. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kita memperingati hari Natal, mari Bapak Ibu Saudara kita kembali kepada Natal yang pertama, di mana Yesus lahir di kandang domba, di mana Yesus lahir di Bethlehem, dan ada rangkaian cerita-cerita yang terjadi setelah Yesus dilahirkan. Misalnya pada waktu minggu yang lalu saya menyampaikan tentang orang-orang Majus. Nah hari ini saya akan menyampaikan bahwa ketika Yesus sudah dilahirkan, maka Herodes sebagai seorang raja, dia sangat murka, dia sangat marah, dan dia tidak ingin disaingi ada raja yang baru yang nanti akan mengganggu kedudukannya sebagai raja. Maka dia berusaha akan membunuhnya. Malam itu sebelum terjadi pembunuhan, maka Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan supaya Yusuf pada malam itu juga pergi menyingkir ke sebuah negara yang cukup jauh, yaitu Mesir. Bapak Ibu Saudara, ada ratusan kilometer jaraknya dari Bethlehem ke Mesir, cukup jauh untuk ditempuh pada waktu itu dengan transportasi yang seadanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Allah yang Maha Kuasa bisa melindungi dengan cara yang lain? Jawabannya adalah yang pertama, tentunya untuk menggenapi kitab perjanjian lama yang dikatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Itu makna yang pertama. Jadi untuk menggenapi firman Tuhan yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, karena setelah Herodes meninggal, kemudian Yesus dengan Yusuf dan Maria kembali ke Kanaan. Bapak Ibu Saudara, tapi makna yang kedua yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, di sana ada semangat pengorbanan. Pengorbanan Yusuf dan Maria. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana pada malam hari itu mereka meninggalkan Kanaan, meninggalkan tempat tinggal mereka untuk pergi ke Mesir dengan transportasi yang seadanya, dengan membawa seorang bayi menempuh perjalanan begitu panjang. Taruhlah mereka pada waktu itu mengendarai keledai, mungkin transportasi yang paling gampang. Dulu kan belum ada transportasi seperti sekarang. Mereka menempuh satu perjalanan yang cukup jauh, cukup melelahkan, cukup mengandung resiko dan lain sebagainya. Mereka berjalan Bapak Ibu Saudara. Entah kita bisa bayangkan bagaimana seorang bayi untuk dibawa bepergian yang begitu jauh. Ada banyak cerita-cerita yang terjadi di luar kitab-kitab Injil. Ada cerita-cerita yang terjadi ketika Maria dan Yusuf ini pergi membawa bayi Yesus menyingkir ke Mesir. Ada perampokan-perampokan terjadi di sana katanya. Ada cuaca-cuaca yang kurang bersahabat. Ada juga kekurangan-kekurangan makanan. Ada juga di sana binatang-binatang buas yang harus mereka hadapi. Intinya adalah perjalanan itu tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dalam Injil Matius, langsung dikisahkan bahwa Yusuf, Maria dan Yesus langsung dipanggil lagi, kembali lagi ke negeri Kanaan. Tetapi sebenarnya akan memakan waktu yang sangat panjang dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, karena jauh dan mengandung resiko. Dalam hal ini Yusuf dan Maria harus rela berkorban. Harus rela berkorban, mereka berkorban waktu, berkorban nyawa, berkorban materi dan lain sebagainya untuk menyelamatkan bayi Yesus di malam Natal itu ke Mesir. Nah, ini memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Natal bukan cuma identik tentang apa yang dapat kita terima berupa kado, berupa barang-barang, berupa segala sesuatu hal. Yang intinya adalah yang kita terima. Seringkali pada waktu Natal kita hanya berharap bahwa kita akan terima hadiah, terima kado, terima sesuatu yang enak. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu nuansa yang lain pada waktu Natal kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita mempunyai semangat pengorbanan pada Natal. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Yusuf dan Maria di malam Natal, di waktu Natal, untuk menyelamatkan bayi Yesus, kita memberikan pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
untuk kita boleh menyenangkan Tuhan, untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, tentunya tidak gampang. Kita banyak berkorban waktu, berkorban kadang-kadang harga diri kita, berkorban perasaan, berkorban macam-macam untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib dan harus kemudian ikut Tuhan. Ini adalah bicara tentang pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, harus mau tidak mau disertai dengan pengorbanan. Maria dan Yusuf telah melakukannya pada Natal yang pertama, berkorban, menempuh perjalanan, menempuh risiko yang begitu besar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari di Natal ini kita mempunyai nuansa yang lain, yaitu kita mau berkorban untuk menyenangkan Tuhan, berkorban juga untuk menyenangkan saudara-saudara kita yang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Gereja GBPK Subang Natal tahun 2021 ini mencoba juga untuk memberikan pengorbanan dengan kita belajar untuk memberikan sedikit sembako kepada warga yang di sekitar kita. Dan pada waktu setiap perayaan Natal, ya, pada setiap ibadah, maksud saya di minggu yang pertama di bulan Desember sampai dengan kemarin tanggal 19, saya tidak henti-hentinya menghimbau kepada jemaat untuk memberikan sukacita Natal itu kepada orang-orang lain. Jangan cuman menjadi milik kita, orang-orang Kristen yang bersukacita, tapi dimanapun kita berada, kita akan memberikan sukacita juga kepada orang-orang lain. Ketika kita beribadah di gereja, kita memarkirkan kendaraan di luar, apakah itu roda 4 ataupun roda 2, mari kita memberikan apresiasi kepada orang-orang yang turut memberikan parkir kepada kita dengan sukacita, dengan senang, dengan senyum, supaya orang-orang Kristen pun mengorbankan sedikit kepada orang-orang lain. Bukan cuma orang Kristen yang senang di Natal ini, tapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita turut senang dengan Natal ini. Karena apa? Karena kita memberikan berkat juga untuk orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menutup renungan ini dengan satu perkataan. Kalau Maria dan Yusuf sudah berkorban di Natal yang pertama, kenapa kita tidak? Mari kita belajar untuk berkorban. Yang pertama, berkorban buat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita total buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita ingin enaknya, tapi kita tidak mau memikul salib dan menyangkal diri. Mari, spirit Natal, semangat Natal tahun 2021, kita mau belajar untuk mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar untuk mengorbankan sesuatu kepada orang-orang lain. Apakah itu keluarga kita, apakah itu teman gereja kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita berkorban buat mereka semua. Kalau kita senang, biarlah orang-orang di sekitar kita juga merasa senang. Bapak Ibu Saudara, Natal, pengorbanan Natal, biarlah menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Natal tahun 2021 itu menjadi Natal di mana Bapak Ibu Saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman malam hari ini, di mana kami boleh belajar Yusuf dan Maria sudah berkorban begitu rupa di Natal yang pertama. Ajar kami Bapa, supaya kami pun juga belajar untuk berkorban. Belajar berkorban menyenangkan Tuhan, belajar berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya Natal ini bukan cuma Natal buat kami, bukan cuma kebahagiaan buat kami, tapi juga sukacita dan kebahagiaan, damai sejahtera juga buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau malam hari ini.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, perlindungan Roh Kudus turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Natal 2021.